kita mungkin terbiasa membaca surat Yasin di malam Jumaat dengan dalil-dalil yang umum. Namun yang kami dapatkan dalam banyak bacaan kitab, sebenarnya surat Kahfi lah yang lebih utama untuk dibaca di malam Jumaat. Surat Kahfi lebih utama dibaca di malam Jumaat. Kenapa surat Kahfi? Padahal Nabi sudah mengatakan ketika keluarnya Dajjal, dia akan keluar diiringi dengan pasukan-pasukan, 1000 pasukan dari golongan Yahudi. Jadi Yahudi ini di belakang Dajjal, dan manusia yang paling banyak terpesona dengan fitnah Dajjal ini adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaAllah kita sedang membahas tentang perkara-perkara yang disunnahkan ketika berada di hari Jumat atau menjelang salat Jumat. Dan kita sudah bahas di antaranya yaitu mandi ketika menuju ke masjid untuk salat Jumat. Disunnahkan mandi dan kemudian memakai minyak wangi, lalu memakai pakaian yang terbaik. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas yaitu at-tabkir. Bersegeralah menuju ke Jumaat apabila memang ada luang waktu kita untuk pergi cepat, karena pahalanya dijanjikan pahala yang sangat besar bagi mereka yang mempercepat menuju ke masjid. Baik, kita sambung berikutnya. Amalan berikutnya di hari Jumaat yaitu tandhiful jasad wa tahsin al-hay'ah qabla as-salah. Bersihkanlah anggota tubuh dan perbaguslah penampilan sebelum menuju ke masjid. Artinya dalam persiapan menuju ke masjid, itu hari Jumaat, hari yang dimuliakan, maka yang pertama tandhif al-jasad, bersihkan anggota tubuh dengan berbagai amalan-amalan yang ditunjukkan Nabi. Di antaranya taqlim al-adfar, potonglah kuku. Jadi sebelum ke Jumaat itu sunnah memotong kuku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis dari Abdullah bin Umar bin As, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'khuzu adfarahu wa syaribahu kulla jum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotong kukunya dan membersihkan kumisnya atau merapikan kumisnya di setiap Jumat. Di setiap Jumat. Dan memotong kuku ini ada sedikit khilaf cara memotongnya. Ada yang mengatakan dimulai dari tangan kanan dan dari jari telunjuk lebih dahulu. Ada riwayat yang mengatakan jari
telunjuk lebih dahulu, dari sini ke sini, ke sini, ke sini, baru ke jempol. Itu ada berbagai macam pandangan. Baru ke kiri. Begitu juga pelaksanaannya. Dan ada beberapa keterangan, tapi intinya itu hanya cara. Yang intinya adalah sunnah potong kuku di hari Jumaat. Boleh dimulai dari mana saja. Yang penting jaga kebersihan kuku di hari Jumaat. Berikutnya waqassus syarib, sunnah juga di hari Jumaat membersihkan atau merapikan syarib, kumis. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan merapikan kumis bukan hanya hari Jumaat, tapi sunnahnya yang lebih utama adalah hari Jumaat. Jadi ambil kesempatan hari Jumaat untuk melaksanakan sunnah ini. Dalam keterangan jumhur ulama, merapikan kumis tidak wajib mencukurnya, tapi merapikan. Arti merapikan, dia sedikit mencukur, jangan sampai kumis menjadi penyaring kopi. Jadi Rasulullah itu gayanya yang dia pelihara panjangkan, yaitu jenggotnya, sedangkan kumis sering dirapikan tipis. Walaupun begitu, tidaklah menjadi sebuah dosa besar atau bahkan tidak masuk ke dosa kecil kalau ada kumis, karena kita laki-laki kan memang hormonnya hormon berkumis semua. Kalau dirapikan, usahakan di hari Jumaat, maka dia telah mengikuti salah satu daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenggot kebalikan dari kumis, dipelihara. Jenggot dipelihara. Jadi jangan kebalikan, jangan cukur jenggot, pelihara kumis. Tapi rapikanlah kumis, peliharalah jenggot. Karena ini gaya fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita semua tidak punya jenggot seperti jenggotnya Nabi, tidak semua kita punya begitu. Karena itu juga tergantung keturunan, tergantung hormon. Yang tidak punya jenggot jangan bersedih. Tetap insya-Allah surga terbuka, selama dia taat pada Allah. Tak perlu pakai obat untuk memaksakan jenggot keluar. Yang ada jenggot tipis, ya peliharalah, walaupun cuma 16 lembar, peliharalah. Jadi yang sudah banyak jenggotnya, rapikan setiap Jumaat. Dirapikan, jangan berserak, jangan semak. Dan itu semua tampilan yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa natful ibti, sunnah juga di hari Jumaat mencukur bulu, mencabut bulu ketiak. Jadi sunnahnya natfun ini, sunnahnya dicabut. Cuma mungkin ada yang ingin memelihara, sebaiknya setiap Jumaat dibersihkan. Pelihara dari hari Sabtu sampai hari Khamis saja. Setelah itu Jumaat dibersihkan lagi. Kemudian wahalqul anah. Nah, halqul anah ini bulu kemaluan artinya. Ini bukan bahasa porno, memang begitu bahasa terjemahannya juga begitu. Ini juga sunnahnya dicukur setiap Jumaat. Artinya membersihkan jasad, merapikannya, itu salah satu kemuliaan yang Allah lihat dari diri seorang hamba di hari Jumaat. Lalu sebelum pergi Jumaat, bersiwaklah. Itu termasuk bersihkan anggota gigi. Bersiwaklah, buat bau mulut kita tidak mengganggu orang ketika kita salat Jumaat, karena di situ hari kita akan bertemu dengan orang yang banyak. Juga termasuk wa tahsin al-hay'ah, perbaguslah penampilan. Cari baju yang bagus, yang rapi. Mahal sedikit itu bagus. Jadi mahal itu tidak menunjukkan sombong.
Karena pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau ada seorang laki-laki, kalau ada seorang laki-laki dia suka memakai sandal yang bagus-bagus, apakah itu termasuk sombong? Kata Rasulullah, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah itu menyukai yang indah. Jadi baju yang bagus, yang kira-kira menarik, rapi, itu disunnahkan pakai di hari Jumaat. Jangan pakai baju yang bekasan kerja di rumah. Jangan pakai baju bekasan kerja waktu mengajar. Jadi baju yang bagus itu baju putih kalau khusus hari Jumaat. Kesimpulannya, background orang Jumaatnya background, pakai jubah, pakai kopiah. Jadi tampilan diri itu bagus di hari Jumaat. Baik, berikutnya, sunnah berikutnya di hari Jumaat adalah qiraatu suratil kahfi yaumal jum'ah wa lailataha. Sunnah hukumnya membaca surat kahfi di malam Jumaat dan hari Jumaat. Ini dimulai dari terbenam matahari hari Kamis, masuk maghrib malam Jumaat. Di situ sudah waktu yang disunnahkan membaca surat Al-Kahfi. Ada hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan membaca surat Kahfi. Yang pertama, Rasulullah berkata, man qara'a al-kahfi fi yaumil jum'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumaat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain, maka Allah akan menjadikannya bercahaya di antara dua Jumaat. Artinya hatinya bercahaya di antara dua Jumaat. Maksudnya adalah dia akan banyak melakukan kebaikan antara Jumaat ini sampai Jumaat berikutnya dengan mengawali membaca surat Al-Kahfi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah berkata, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah aw lailataha, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumaat atau malamnya, maksudnya Kamis malam, wuqiya fitnatud dajjal, maka dia dihindarkan dari fitnahnya Dajjal. Lalu nanti ada hadis lain yang menyebutkan barang siapa yang membaca surat Kahfi, maka Allah akan memberinya cahaya dari tempat dia membaca sampai ke Ka'bah, sampai ke Baitullah. Jadi Allah berikan pahala sebesar itu. Jadi cahaya dari tempat dia duduk sampai ke Ka'bah bercahaya dengan membaca surat Al-Kahfi. Jadi dalil-dalil menyebutkan kekhususan malam Jumaat itu memang surat Al-Kahfi yang diutamakan. Walaupun begitu, tidak ada larangan kalau mau membaca surat Yasin. Sebenarnya Yasin tidak dikhususkan malam Jumaat. Yasin itu dalilnya umum. Dalil keutamaan surat Yasin itu umum. Tapi jujur, dalil-dalil tentang surat Yasin pun banyak yang dhaif. Banyak kategori hadisnya dhaif. Wallahu alam, kita mungkin terbiasa membaca surat Yasin di malam Jumaat dengan dalil-dalil yang umum. Namun yang kami dapatkan dalam banyak bacaan kitab, sebenarnya surat Kahfi lah yang lebih utama untuk dibaca di malam Jumaat. Surat Kahfi lebih utama dibaca di malam Jumaat. Kenapa surat Kahfi? Yang pertama, alasannya karena as-sa'ah at-taqumu yaumal jum'ah, hari kiamat itu terjadi di hari Jumaat. Dan surat Kahfi paling banyak membahas persiapan tentang menuju ke kiamat. Jadi surat Kahfi itu di dalamnya bicara tentang bagaimana keluarnya kejadian Ya'jud Ma'jud, bagaimana datangnya Dajjal, sampai pembicaraan tentang kiamat.
Jadi orang ketika membaca surat Kahfi, maka kalau dia faham, maka dia faham bagaimana proses akan menuju ke kiamat. Sambil dia berjaga-jaga, maka ada hadis Nabi yang lain, barang siapa yang membaca atau menghafal 10 ayat pertama surat Kahfi atau 10 ayat terakhir surat Kahfi, maka dia akan dihindari dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu apa, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Fitnah Dajjal yang paling dahsyat adalah ketika orang diajak untuk meninggalkan Allah lalu menjadikan Dajjal sebagai Tuhan. Itu fitnah terbesarnya. Hari ini kita mungkin mengatakan, alah menyuiti Dajjal, menyuiti Dajjalnya kan, kalau keluar insya-Allah saya tidak akan terpisah dengan tauhid. Itu perkataan kita hari ini. Padahal Nabi sudah mengatakan, ketika keluarnya Dajjal, dia akan keluar diiringi dengan pasukan-pasukan, 1000 pasukan dari golongan Yahudi. Jadi Yahudi ini di belakang Dajjal. Dan manusia yang paling banyak terpesona dengan fitnah Dajjal ini adalah perempuan. Sampai Rasulullah mengatakan, ikatlah anak gadismu, istrimu di dalam rumah. Ketika masa turunnya Dajjal, disuruh ikat istri, disuruh ikat anak gadis dalam rumah, jangan sampai terjatuh dalam fitnah Dajjal. Ikat ini bukan dengan tali, disuruh tahan di rumah, jangan sampai dia jatuh ke dalam kemurtadan. Ini baru angin-angin Dajjal mau keluar saja sudah banyak yang murtad. Ini hari-hari kita akan mendapatkan fitnah Dajjal. Tanda kiamat semakin dekat. Apa yang disebut Nabi semua muncul. Rasulullah menyebutkan kasratul haraj, tidak akan kiamat kecuali terjadinya pembunuhan. Di mana-mana bunuh-membunuh. Dan lihatlah hari ini, bunuh-membunuh hal yang biasa. Dan Nabi sudah katakan, pembunuhan itu terjadi di antara orang-orang yang terdekat. Ayah membunuh anak, anak bunuh ayah, paman bunuh keponakan, keponakan bunuh paman, istri bunuh suami, suami bunuh istri. Hari ini lihat kejadiannya, hampir semua pembunuhan di antara keluarga besar. Makanya kita ini perlu persiapan. Maka orang yang setiap malam Jumat baca surat Kahfi, otomatis dia telah mendawamkan salah satu amalan untuk menjelang akhir zaman. Ini salah satu alasan kenapa surat Kahfi yang dibaca di malam atau hari Jumat. Surat Kahfi ini lebih panjang daripada surat Yasin. Karena kita mungkin tidak terbiasa, kalimat-kalimatnya pun lebih susah untuk dilafazkan. Tapi kalau sudah biasa tidak. Bagi yang belum terbiasa surat Kahfi, Pak, mungkin untuk baca sekaligus agak berat, karena dia setengah jam baru selesai Kahfi kalau dibaca murattal. Kalau Yasin 15 menit kali. Maka Kahfi itu tidak mesti harus dibaca sekali tamat. Malam baca dulu sekitar 2 lembar, besok subuh baca lagi 2 lembar, ya. Nanti menjelang Jumat datang ke masjid, sempurnakan di situ. Oh, enggak sempat juga baca habis solat Jumat. Yang penting sebelum terbenamnya matahari di hari Jumat, bekali surat Kahfinya. Sudah selesai, maka dia dapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini harus dibiasakan baca surat Kahfi. Boleh tidak surat Kahfi dibaca bersama-sama? Silakan. Kalau memang itu cara untuk mempermudah malam Jumat, baca surat Kahfi bersama, tidak mengapa. Ya. Kalau itu memang cara agar bisa bersemangat untuk membacanya. Karena bertadarus bersama itu dari masa Nabi sudah ada. Tapi bahasa Nabi, tadarusnya sambil diiringi dengan tadabbur. Baca, kemudian mereka bertadabbur. Ya, jadi maghrib Jumat, Kamis malam baca bersama surat Kahfi, itu menjelang Isya biasanya pas selesai.
Jadi setengah jam itu pas selesai surah Kahfi. Baik, ini amalan di malam Jumaat dan di hari Jumaat. Berikutnya, al-iksar min ad-du'a yaumaha wa lailataha. Perbanyaklah doa di malam dan hari Jumaat. Perbanyaklah berdoa. Jadi maksud perbanyak, biasa tiap-tiap hari berdoa, tapi khusus Jumaat, malam Jumaat, hari Jumaat, memperbanyak, panjangkan doa atau perbanyak berulang-ulang, karena itu hari istijabah doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an ila a'tahu iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hari Jumaat itu ada waktu-waktu yang mustajabah, dan kalau dia meminta kepada Allah, pasti Allah mengabulkannya. Wa asyara bi yadihi bi yuqalliluha, dan dia memberi petunjuk, memberi isyarat dengan jarinya bahawa waktu itu sedikit. Jadi ada ini waktu Jumaat itu mustajabah doa. Namun di dalam waktu Jumaat itu ada waktu yang langsung tepat sasaran, intinya. Ada waktu yang inti. Nah, kapan dia? Berdasarkan hadis Muslim, iaitu ma baina ayyajlisal imam ila ayyaqdi as-salah, iaitu ketika imam duduk di antara dua rukun al-khutbah. Itu inti daripada seluruh doa di hari Jumaat. Di situ paling kuat kemakbulannya, iaitu ketika khatib duduk di antara dua al-khutbah. Jadi duduk khatib sebentar di situ berdoalah masing-masing, mohonlah kepada Allah apa yang bisa membuat hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Allah kabulkan. Umat Muhammad ini direkomendasi untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, kata Allah, pasti ku kabulkan. Setelah disuruh doa, lalu diberi jaminan, berdoalah, ku kabulkan. Di antara tempat-tempat doa atau waktu-waktu berdoa, salah satu yang mustajabah adalah di hari Jumaat. Makanya mulai dari malam Jumaatnya, nyan habis solat, jangan langsung bangkit berangkat. Kadang-kadang ada orang yang jarang sekali berdoa. Orangnya baik, solat jamaah jalan, alhamdulillah, sedekah jalan. Cuma ada satu kesilapan ketika dia meninggalkan doa. Doa itu senjatanya para nabi. Doa itu senjatanya mukmin. Orang yang tidak pernah berdoa dianggap sombong oleh Allah. Alladzina yastakbiruna an ibadati. Ada orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepada aku, kata Allah. Allah enggak suka sama orang yang jarang berdoa. Ada anggapan yang dibawa oleh syaitan. Ada orang yang tidak mau berdoa terus-terusan, merasa segan kepada Allah. Jadi dia segan, maksudnya enggak enaklah berdoa terus-terusan, minta ini, minta itu, malulah sikit sama Allah, jangan terus-terusan. Sifat ini, anggapan ini, anggapan syaitan. Sebaliknya, Allah paling senang sama orang yang berdoa, paling senang. Karena dengan kita berdoa, kita telah memposisikan diri bahawa kita betul-betul hamba yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kita lemah, harapan kita cuma kepada Allah. Di situ merasa diri rendah menjadi hamba, itu posisi paling disenangi Allah. Di situlah Allah tolong kita dalam berbagai hal. Orang yang sombong merasa diri enggak perlu ikut campur tangan Allah. Habis mayang langsung berangkat, habis solat berangkat, habis solat berangkat. Enggak ada sedikit pun doa, atau di mana-mana sajalah tidak ada doa, kerana merasa saya enggak perlu Allah pun bisa hidup nyaman. Di sini kesombongan terjadi. Enggak pernah merasa dirinya lemah. Maka orang mukmin itu ciri-cirinya suka berdoa. Jadi enggak usah pakai perasaan sama Allah.
Karena Nabi mengatakan, kalau engkau berdoa, kalau engkau meminta, mintalah surga Firdaus. Jangan minta surga-surga di bawah Firdaus, minta langsung tembak ke surga Firdaus. Kalau engkau berdoa, mintalah surga Firdaus, surga yang bisa hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung Nabi yang mengatakannya. Sampai kata Nabi, kalau tali sandalmu putus, mintalah ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Truk bak talo silap putus bila kata Allah. Nah, ini saya barusan putus sandal buat di luar. Mudah-mudahan sebentar lagi Allah ganti. Jadi sampai talo silap putus, minta ganti sama Allah. Begitulah urusan kita, kita serahkan kepada Allah. Begitu urusannya, apapun urusan. Hari Jumaat salah satu hari yang terbaik untuk memperbanyak doa. Kemudian amalan berikutnya di hari Jumaat, al-iksar minas salat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumaha wa lailataha. Perbanyaklah bersalawat kepada Nabi mulai dari malam Jumaat sampai hari Jumaat berakhir. Perbanyak. Maksud berbanyak bukan memulai salawat di hari Jumaat. Kita setiap hari bersalawat. Di hari Jumaat perbanyak. Jadi mulut terus-terusan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Hari yang terbaik di antara kalian adalah hari Jumaat. Fa aksiru alayya minas salat fih. Perbanyaklah salawat kepadaku, kata Nabi. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawatmu di hari Jumaat akan disampaikan langsung kepada aku, dinampakkan. Ma'rudah itu dinampakkan langsung kepada Nabi. Ini yang bersalawat, inilah salawatnya, inilah salawat ini, dinampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ada hadis lain riwayat Baihaqi juga dengan sanad yang bagus, yang jayyid. Rasulullah berkata, aksiru alayya minas salat lailatal jum'ah wa yaumal jum'ah. Perbanyaklah bersalawat kepadaku di malam dan hari Jumaat. Faman shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku, sallallahu alaihi biha ashran, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Siapa yang bersalawat untukku sekali di hari Jumaat, Allah bersalawat untuknya 10 kali. Jadi salawat kita kepada Nabi tujuannya memohon keselamatan untuk kita. Salawat Allah pada kita itu memberi rahmah. Jadi bukan bermakna Allah bersalawat kepada kita seperti kita bersalawat ke Nabi, tidak. Salawat Allah kepada kita iaitu balasan kebaikan, diberikan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayangnya. Orang hari ini kadang-kadang enggak terlalu berharap kasih sayang Allah. Kita ini dengan sesama manusia saja, Bapak Ibu, kalau kita sudah tertancap sayang pada seseorang, itu apapun dia minta kita beli. Seorang laki-laki begitu sudah muncul sifat sayang pada seseorang, apapun dia beli. Padahal perempuan itu bukan mahramnya. Perempuan itu anak gadis orang. Kalau sudah mulai timbul sifat sayang saja dalam bidang yang haram saja, orang akan melakukan apapun. Ya, traktir bakso, dia beli buku, dia beli macam-macam. Truk bak laptop belau ke cewek. Setelah 20 tahun dia traktir, yang kahwin orang lain. Kan bangai ujung, itu ngat ujung namanya. Kita ini kalau sudah sayang isteri, kita pergi ke Medan, kita akan menjumpai Kak Zulaikha. Lalu kita akan membeli apapun yang isteri minta. Donat ini, donat, macam-macam donat. Harga satu donat sampai 10,000. Tapi karena sayang, kita tidak peduli. Itu baru sesama manusia. Itu baru sama manusia. Bagaimana dengan kasih sayang Allah? Kalau Allah sudah sayang, semua hidup kita digiring menuju ke surga. Jadi tidak diizinkan bermaksiat, dijaga oleh Allah, hanya baik maksiat. Begitu mau maksiat, dibuat sakit kepala. Begitu mau maksiat, mencret. Begitu mau maksiat, kepalanya terkena palang pintu, tangannya kejepit daun pintu.
tak sempat bermaksiat, baru mau maksiatkan aja deh. Begitulah cara Allah jaga. Kalau Allah sudah sayang, Allah tidak ingin kita hancur di neraka. Salah satu cara menjemput kasih sayang Allah adalah perbanyaklah salawat kepada Nabi di hari Jumaat. Perbanyak, bukan memulai salawat, perbanyak, hari-hari bersalawat. Salawat habis salat itu walaupun tidak ada dalil khusus, nggak ada dalil khusus yang menyatakan bersalawatlah setiap selesai salat, tetapi boleh menyangkut masalah umumnya waktu bersalawat. Salawat itu enggak dibatasi waktu, boleh habis salat, boleh sebelum salat. Jadi kita mengambil dalil-dalil yang umum lalu bersalawat setelah salat. Nah, di sini sigat salawat itu kalau bisa biasakan yang langsung versi dari Nabi SAW. Itu sebaik-baiknya salawat. Jadi bentuknya adalah bentuk salawat yang Nabi sendiri merekomendasinya. Ada sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kami ingin bersalawat kepadamu, bagaimana cara kami bersalawat? Maza naqul, apa yang kami sebutkan kalau kami ingin bersalawat kepadamu?" Dalam hadis itu Nabi menyebutkan, ucapkanlah ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya seperti salawat kita di tahiyat akhir. Kita tidak sebutkan Ibrahim di luar salat, dibolehkan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu ada juga riwayat yang menyatakan Nabi tidak mengingkari bacaan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sirah salawat dalam salah satu hadis, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Ada juga lafaz salawat, Allahumma salli ala Muhammad kullama zakaraka zakirun wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kullama ghafala an zikrihil ghafilun. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang begini-begini silahkan. Jadi utamakan dulu salawat yang memang versi langsung yang direkomendasi oleh Nabi. Yang bentuk selain daripada itu, bentuknya umum, puji-pujian. Itu boleh saja sekedar untuk bacaan penghias, tapi jadikanlah salawat dari Nabi sebagai salawat utama. Jadi ulang-ulang tentang hari Jumaat itu sambil duduk dalam masjid, nunggu dari pagi, nunggu datangnya waktu Jumaat, salawat lagi, baca Quran lagi, Allahumma salli ala Muhammad. Malam Kamis, malam Jumaat, habis Isya, perbanyaklah salawat. Begitu. Pada menit berapa menit lagi? 13 menit lagi. Sedikit lagi Bapak, dua lagi biar kita selesaikan halaman ini. Kemudian disunnahkan di hari Jumaat imam membaca surat ketika solat Jumaat. Disunnahkan membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, wa hal ataka hadisul ghasyiyah rakaat kedua, atau boleh juga diganti surat Al-Jum'ah rakaat pertama, kemudian surat Al-Munafiqun rakaat kedua. Itu juga menjadi amalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, baca surat lain boleh. Bahkan ada ulama yang menyatakan supaya orang awam tidak berfikir bahawa itu menjadi bacaan wajib, sekali-sekali disunnahkan tu ganti. Jadi jangan sampai orang mengira, karena ada pertanyaan ke saya, pernah ada orang bertanya ke saya, Ustaz, itu masjid itu kok hari ini kok enggak baca Sabbihisma rabbikal a'la, itu enggak betul itu. Jadi dia mengira sudah wajib, padahal bukan bacaan wajib, namun sunnah yang diamalkan dan direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di subuh hari Jumaat, sunnah hukumnya fi salati subhi yaumal jum'ah, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di subuh hari Jumaat itu membaca alif lam mim tanzil, iaitu as-sajadah. Kemudian rakaat kedua hal ata 'alal insan hinum minad dahr, iaitu surat Al-Insan. Itu langsung Nabi yang menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, itu sunnah bacaan di hari subuh Jumaat, bacaan salat subuh di hari Jumaat. Nah, jadi makanya kadang-kadang alhamdulillah
kita dengarkan dari masjid-masjid sudah mulai mengamalkan amalan ini. Yang dulu masjidnya mungkin tidak terlalu fokus, tapi sudah banyak yang merubah. Jadi imam-imam yang hafiz diundang untuk membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan di subuh hari Jumaat. Kenapa dua surat ini yang disuruh baca? Sampai nanti bersambung dengan Sabih Isma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadisul Ghasiyah di hari solat Jumaatnya. Semua surat-surat ini bicara tentang kiamat, Pak. Semuanya hari Jumaat itu diingatkan tentang kiamat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan binatang, tumbuhan, bebatuan semua asal datang malam Jumaat mereka beristighfar, bertasbih. Mereka khawatir Jumaat itu menjadi Jumaat terakhir. Semua binatang, harimau, lambatat, kaya, bateng. Maksudnya bateng dengan kaya batat-batat. Semuanya di tengah laut, hatta nun, ikan paus, ikan hiu, semua asal datang malam Jumaat mereka istighfar dan mereka bertasbih besar-besaran kepada Allah, karena khawatir mereka Jumaat itu menjadi Jumaat yang dipilih untuk kiamat. Yang paling bebal hatinya adalah manusia. Malam Jumaat mentang dalam kedai kopi, sembahyang maghrib hana, isya di kedai kopi, jamaah tidak ada, baca kahfi tidak, salat Jumaat ada yang berani tinggalkan. Maka manusia ini disebut oleh Allah kana zaluman jahula. Jadi ketika amanah dibebankan pada gunung, gunung tolak. Dibebankan pada langit, langit tolak. Tolaknya bukan melawan Allah, merasa enggak sanggup menerima beban yang besar dari Allah. Manusia langsung terima. Setelah terima, dia melawan amanah ini. Makanya Allah menyebutkan manusia itu zalim, menzalimi dirinya, dan jahul, bodoh sekali kata Allah. Maksud bodoh apa? Bukan bodoh setelah terima. Kita kan akan bertanya-tanya, masa kagak paksa kita nyawa terima, sudah dipaksa kita terima, kok dibilang bodoh lagi? Kan begitu. Bukan itu maksudnya. Tafsir ayat itu menyebutkan bahawa sebenarnya dengan melaksanakan amanah, salat bagus, Jumaat enggak tinggal, baca ini, kita surga semua, Pak. InsyaAllah kita surga. Umat Muhammad mudah masuk surga. Tapi dia lawan, dia tidur di hari Jumaat, dia tidak salat di hari Jumaat, maka bodoh sekali kata Allah. Betul-betul jahil. Nah, ini bacaan-bacaan yang disunnahkan di hari Jumaat. Baik, kita berhenti di sini dulu biar ada waktu sedikit untuk mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada baru kita lanjutkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita sambung. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita selesaikan tentang amalan-amalan di hari Jumaat ini. Berikutnya, disunnahkan memperbanyak salat sunnah ketika datang di hari Jumaat. Jadi sudah datang awal ke masjid, awali dulu dengan salat tahiyatul masjid, lalu perbanyaklah salat sunnah. Salat sunnah itu boleh duha, boleh salat sunnah mutlak, habis 2 rakaat bangun lagi 2 rakaat, kemudian zikir, bangun lagi 2 rakaat sambil menunggu datangnya khatib. Bagi yang sudah awal datang, maka diperbanyak salat sunnah sebelum datangnya waktu untuk melaksanakan proses Jumaat. Ada hadis Nabi SAW, dan ini diambil oleh jumhur ulama, yaitu Nabi SAW kana yarka' min qabl al-jum'ah arba'an. Nabi itu selalu salat sunnah 4 rakaat sebelum datangnya waktu salat Jumaat. Jadi maksudnya paling kurang kita 4 rakaat sebelum datang waktu Jumaat, salat sunnah mutlak. Kemudian dalam hadis dari Anas
bin Malik secara marfu'. Marfu' ini hadisnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan Mu'awwizatain, iaitu Al-Falaq dan An-Nas selesai solat Jumaat. Ini baca sendiri maksudnya. Jadikan zikir selesai solat Jumaat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik tadi, man qara'a iza salima al-imam yaumal jum'ah qabla an yasni rijlaihi, barang siapa yang membaca setelah salamnya imam di hari Jumaat sebelum dia melangkahkan kakinya, maksudnya sebelum dia melangkahkan kakinya keluar, yang dibaca adalah Fatihatul Kitab. Sunnah baca Al-Fatihah wa qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain 7 kali. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih, maka diampunkanlah dosa-dosanya yang telah berlalu, wa ma ta'akhkhar, diampunkan dosanya yang telah berlalu dan yang baru dia lakukan. Wa a'ta min al-ajri bi'adadin min man amana billah wa rasulih, dan dia akan diberikan pahala sejumlah pahala orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Wallahu alam, ini hadis ini tidak ditulis derajat hadisnya, tapi bisa jadi benar, atau kalaupun ada masalah mungkin masuk kategori dhaif. Tapi hadis-hadis dhaif dalam fadail amal, dalam fadilah amal, sepakat para ulama masih boleh digunakan dan diutarakan untuk memberi semangat beribadah. Kemudian yang terakhir, yustahabbu liman na'isa yaumal jum'ah ayatahawwal an mawdi'ihi. Sunnah barang siapa yang merasakan ngantuk di hari Jumaat, jadi ada perasaan mengantuk menjelang Jumaat atau ketika khatib sedang berkhutbah, hendaknya dia pindah dari tempat dia duduk. Pindahlah dari tempat duduknya. Disuruh pindah bukan ke masjid lain, suruh pindah ke tempat yang lain, ke saf yang lain. Kalau dia merasa mengantuk di hari Jumaat. Jadi bukan keluar langsung menuju ke masjid yang berbeda, teruk ke masjid lain ke habis Jumaat. Ada hadis dari riwayat Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah berkata, iza na'isa ahadukum yaumal jum'ah fi majlisihi, barang siapa yang merasa mengantuk ketika hari Jumaat di tempat dia duduk. Banyak kan Pak hari ini orang yang mengantuk di hari Jumaat? Kenapa bisa mengantuk di hari Jumaat? Kenapa hari Sabtu enggak ada yang ngantuk? Kenapa waktu duduk di waduk enggak ada yang ngantuk? Orang Sabtu atau gotong royong hana sotengen. Hari Jumaat banyak mengantuk. Kenapa? Karena syaitan menghalang-halangi agar kita tidak sempurna melakukan ibadah Jumaat. Syaitan tidak akan halangi kalau perbuatan yang tidak menimbulkan ibadah, jalan-jalan, tidak menimbulkan pahala. Syaitan enggak halangi. Apalagi yang berbau maksiat, itu memang diberi semangat. Diberi semangat. Maka coba lihat orang duduk yang main game judi online tu, yang menjem-jem berjam-jam di kedai kopi untuk main game judi itu, matanya enggak lelah, tidak lelah. Kenapa di hari Jumaat tiba-tiba kita asal kata duduk orang Jumaat, asal khatib dah Assalamualaikum sudah mulai terduduk sedikit-sedikit, langsung lemah, kepala miyuk bacut-bacut. Itu syaitan. Iman kita juga bermasalah, tapi syaitan sangat kuat pengaruhnya. Bagaimana caranya? Nabi mengatakan falyatahawwal ila ghairih, pindahlah ke tempat yang lain. Jadi bangun, pindah. Kalau di sini mengantuk, pindah ke saf yang masih kosong tempat yang lain. Banyak sekali ini kejadian hari Jumaat mengantuk, dan itu cara Nabi agar mengantuk itu bisa hilang. Jadi syaitan mungkin terkejut dia waktu kita tiba-tiba bangkit dah mengantuk, syaitan sedikit lagi hampir menghilangkan pahala kita, lalu kita tiba-tiba bangkit,
Yang syaitan pasti akan mengatakan, oh kaja kekadu ajuhino dengan ajuhana pupu, kata syaitannya hojak kata syaitan. Di situ kita mengalahkan syaitan dengan cara mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan begitu selesai tentang perkara yang sunnah di hari Jumaat. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Demikian kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.